seluruh Indonesia sudah berkumpul pagi hari ini di ibu kota. Sungguh sebuah silaturahmi yang bisa menjalin, memperkokoh kembali hubungan antar sesama aparatur sipil negara. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya kami akan mengundang dengan hormat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah yang akan menyampaikan laporan panitia. Kepada Bapak Dr. Andes Agus Fatoni MSI, kami silakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas perkenannya pada hari ini kita bisa bersama-sama mengikuti kegiatan APBD Award 2023 dan Rapat Koordinasi Keuangan Daerah tahun 2023. Tema kegiatan Rakor adalah percepatan realisasi APBD, penanganan inflasi, stunting, kemiskinan ekstrim, serta persiapan pilkada serentak. Kegiatan pada hari ini ada dua kegiatan utama. Yang pertama adalah pemberian penghargaan kepada kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota terhadap realisasi APBD tertinggi dengan 3 kategori, yaitu realisasi pendapatan, realisasi belanja, dan peningkatan pendapatan asli daerah. Bapak Wakil Menteri Dalam Negeri, kami laporkan bahwa penerima APBD Award kali ini adalah pemerintah daerah dengan realisasi pendapatan tertinggi, realisasi belanja tertinggi, dan kategori peningkatan PAD tertinggi. Penilaian didasarkan dari perhitungan melalui laporan realisasi anggaran, kemudian dari LRA dibentuk tim yang akhirnya memutuskan masing-masing penerima penghargaan pada hari ini. Berbagai upaya telah kita lakukan bersama dalam rangka percepatan realisasi APBD. Kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang cukup baik kementerian lembaga dan juga pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten kota. Burung Garuda terbang melintas, buruan ditangkap dengan tangkas. Penghargaan jadikan target prioritas. Penghargaan didapat, tanda kepala daerahnya berkualitas. Ke pasar seni mencari gerabah, banyak hasil karya khas Nusantara. Tingkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah, APBD berkualitas, masyarakatnya sejahtera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Beli selasi di Cikini, terima kasih Bapak Agus Fatoni. Saya cuma bisa segitu saja. Singkat pada jelas ya. Betul sekali, karena kita akan langsung menuju ke agenda berikutnya. Dan kami persilakan selanjutnya kita akan mendengarkan bersama sambutan Wakil Menteri Dalam Negeri. Kepada Bapak John Wempi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Awalnya beliau berkenan untuk hadir dalam pemberian APBD Award tahun 2023. Namun beliau ada tugas lain sehingga menugaskan kami hadir dalam acara yang terhormat ini. Yang saya hormati Kepala LKPP Bapak Dr. H. Hendar Prihadi, yang kami hormati Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, yang kami hormati Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang kami hormati Jaksa Agung Murda Perdata dan Tata Usaha Negara, yang kami hormati Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP, yang kami hormati Direktur Institusional dan Wholesale Business PT Bank Rakyat Indonesia, yang kami hormati Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta,
yang kami hormati para gubernur, bupati seluruh Indonesia, yang kami hormati pejabat pimpinan tinggi Pratama Kementerian Lembaga, para kepala BPKD, Bapenda dan Bapeda Provinsi, Kabupaten, Kota seluruh Indonesia, serta hadirin yang saya muliakan. Pertama-tama kita patut memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ini kita diberi anugerah nikmat oleh Tuhan sehingga bisa menghadiri acara APBD Reward di tahun 2023. Beserta rakor yang saya hormati, guna mendorong peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang dapat mendukung penanganan inflasi, penyelesaian permasalahan stunting, dan kemiskinan ekstrim, perlu dilakukan upaya percepatan penyerapan realisasi APBD. Upaya percepatan realisasi APBD sejak awal tahun perlu dilakukan sehingga dapat meningkatkan belanja rumah tangga yang pada akhirnya akan meningkatkan ekonomi masyarakat. Selain itu, dengan lancarnya belanja APBD tersebut akan mendorong belanja pihak swasta sehingga perekonomian daerah akan berkembang lebih baik. Peserta rakor yang berbahagia, realisasi pendapatan negara APBN tahun anggaran 2022 sebesar 115,90% atau 2.626 triliun. Sementara realisasi pendapatan daerah sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar 97,76% atau 1.168 triliun. Realisasi pendapatan daerah tersebut meningkat 1,60% dari realisasi pendapatan 31 Desember 2021, yaitu sebesar 96,16% atau 1.123 triliun. Realisasi pendapatan rata-rata provinsi 99,16% atau 349 triliun bila dibandingkan year on year dengan 31 Desember 2021, rata-rata provinsi 99,52% atau 354 triliun, lebih rendah 0,36%. Sedangkan realisasi pendapatan rata-rata kabupaten yaitu 97,38% atau 668 triliun. Bila dibandingkan year on year dengan 31 Desember 2021, rata-rata kabupaten 94,86% atau 629 triliun, lebih tinggi 2,53%. Sejalan dengan kabupaten, realisasi pendapatan rata-rata kota 96,27% atau 150 triliun. Bila dibandingkan year on year dengan 31 Desember 2021, rata-rata kota 94,17% atau 139 triliun, lebih tinggi 2,10%. Peserta rakor yang berbahagia, realisasi belanja negara pada APBN tahun 2022 sebesar 99,50% atau 3.090 triliun. Sementara realisasi belanja daerah sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar 88,40% atau 1.158 triliun, atau terdapat kenaikan 2,24% dari realisasi belanja 31 Desember 2021 sebesar 86,16% atau 1.098 triliun. Untuk provinsi, realisasi belanja rata-rata 90,48% atau 344 triliun. Sementara realisasi belanja rata-rata kabupaten 87,66%
atau 661 triliun. Peserta rakor yang bahagia, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri, penyebab lambatnya realisasi belanja APBD tahun 2022 antara lain pelaksanaan lelang terlambat. Karena pada umumnya proses lelang baru dimulai pada bulan April dan bahkan ada yang baru dimulai pada bulan Agustus atau September. Perencanaan detail engineering design atau DED pada tahun anggaran yang sama dengan kegiatan fisik, sehingga apabila pelaksanaan DED terlambat menyebabkan kegiatan fisik menjadi terlambat. Keterlambatan penetapan pejabat pengelola keuangan dan pejabat pengadaan barang atau jasa. Keterlambatan penetapan petunjuk teknis atau dana alokasi khusus DAK dari kementerian atau lembaga. Kegiatan dengan penunjukan langsung terlambat dilaksanakan karena sering terjadi perubahan lokasi kegiatan. Kemudian yang keenam, penagihan pembayaran kegiatan cenderung dilakukan oleh pihak ketiga pada akhir tahun anggaran tidak tertermin sesuai dengan kemajuan kegiatan. Adanya ketakutan dan kekhawatiran aparatur sipil negara berurusan dengan aparat penegak hukum dalam pelaksanaan kegiatan. Keterlambatan dalam penyelesaian administrasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan. Kemudian yang kesembilan, keterbatasan kapasitas dan kualitas SDM di bidang pengelolaan keuangan dan pengadaan barang atau jasa. Yang ke-10, kurangnya monitoring dan evaluasi dari pimpinan daerah dan pimpinan OPD dan satuan kerja daerah. Yang ke-11, pada beberapa daerah, kepala OPD diwajibkan meminta izin dan menunggu persetujuan dari kepala daerah setiap akan melaksanakan kegiatan. Peserta rakor yang berbahagia, untuk mengoptimalkan capaian target belanja APBD, perlu dilakukan langkah-langkah antara lain melakukan pengadaan dini dimulai akhir bulan Agustus tahun sebelumnya setelah nota kesepakatan KUA PPAS ditandatangani kepala daerah dan pimpinan DPRD. Percepatan belanja melalui e-katalog lokal, toko daring, serta penggunaan kartu kredit pemerintah daerah atau KKPD. Penetapan pejabat pengelola keuangan dan pejabat pengadaan barang atau jasa menggunakan tahun anggaran. Percepatan penetapan petunjuk teknis atau juknis dana alokasi khusus atau DAK dari kementerian atau lembaga. Percepatan pelaksanaan DED pada awal tahun diikuti dengan pelaksanaan pekerjaan fisik. Pembayaran tagihan pihak ketiga berdasarkan termin sesuai dengan kemajuan kegiatan. Peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah dan pengelola barang atau jasa. Pembentukan tim monitoring dan evaluasi, baik di pusat maupun provinsi dan kabupaten atau kota, melaksanakan rapat secara periodik. Pemberian reward dan punishment terhadap realisasi serapan anggaran. Percepatan penyelesaian administrasi dan laporan pertanggungjawaban kegiatan. Kemudian melakukan penyederhanaan bentuk kontrak dan bukti pertanggungjawaban pelaksanaan pengadaan barang atau jasa dengan tetap mempedomani peraturan perundang-undangan. Mendorong peran APIP dalam melakukan review terhadap dokumen perencanaan dan keuangan. Meminta pendampingan dan asistensi APH dan dari KPK. Peserta rakor yang berbahagia, adapun peran Kementerian Dalam Negeri yang telah dilakukan untuk mendorong peningkatan penyerapan APBD antara lain. Yang pertama, membentuk tim monitoring bersama antara kementerian lembaga terkait, yaitu Kementerian Keuangan,
BPKP, dan LKPP. Yang kedua, melaksanakan rapat koordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait untuk percepatan penetapan petunjuk teknis atau juknis dana alokasi khusus DAK dari kementerian atau lembaga. Yang ketiga, melakukan monitoring dan evaluasi serta analisa dengan turun langsung ke daerah maupun secara virtual bersama tim monitoring yang dilakukan sejak bulan Juni sampai dengan bulan Desember. Yang keempat, melaksanakan rapat koordinasi nasional keuangan daerah, rapat koordinasi keuangan daerah tingkat provinsi dan kabupaten atau kota. Yang kelima, mengadakan kegiatan webinar series keuangan daerah update setiap hari Rabu pada setiap minggu untuk mendorong realisasi APBD dan literasi keuangan daerah, peningkatan kapasitas SDM, sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan, serta memberikan bimbingan teknis pengelolaan keuangan daerah. Yang keenam, menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang petunjuk teknis penggunaan kartu kredit pemerintah daerah atau KKPD dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Yang ketujuh, menetapkan surat edaran bersama kementerian atau lembaga, Kementerian Dalam Negeri, BPKP, dan LKPP tentang percepatan pelaksanaan pengadaan barang atau jasa dalam pengelolaan keuangan daerah terkait percepatan pelaksanaan realisasi APBD dan tentang pengadaan dini atas pengadaan barang atau jasa pemerintah di lingkungan pemerintah daerah. Peserta rakor yang berbahagia, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan inflasi, diharapkan agar kepala daerah terus monitor setiap minggu dan menjaga pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi. Kontribusi pertumbuhan ekonomi daerah sangat penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi nasional merupakan agregat penjumlahan daerah-daerah provinsi, kabupaten, kota di Indonesia. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pelaksanaan rapat TPID secara reguler rutin, perintahkan Sekda sebagai Kasatgas Pangan agar mengendalikan harga pangan di daerah. Daerah-daerah yang kurang terkendali, segera lakukan intervensi pengendalian. Pemerintah pusat juga memonitor melalui TPIP khusus tarif PLN, PDAM, dan angkutan kota. Saya mengingatkan juga menjelang Ramadan 1444 Hijriah, pemerintah daerah perlu mewaspadai komoditas yang dominan menyumbang inflasi pada bulan Ramadan, seperti bahan bakar rumah tangga, minyak goreng, daging, ayam ras, dan beberapa komoditas lainnya. Peserta rakor yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, atas nama pemerintah, saya haturkan rasa bangga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pemerintah daerah yang telah mengoptimalkan penyerapan realisasi APBD tahun anggaran 2022. Semoga di tahun anggaran 2023 dapat semakin ditingkatkan profesionalisme dalam pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, patut, wajar, rasional, dan akuntabel. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua dalam setiap tugas dan pengabdian kita kepada bangsa dan negara. Demikian kami sampaikan, dan dengan disertai rasa syukur, memang ridho yang Maha Kuasa, kegiatan APBD Award dan Rapat Koordinasi Nasional Keuangan Daerah tahun 2023 saya nyatakan dibuka secara resmi.
Kalau tadi Pak Fatoni dengan pantun, kalau tadi buka dan tutup, saya tutup dengan pantun. Dan ini atas perintah Pak Gubernur Kepri, ya. Sungguh cantik cincin suasa, cantik pula cincin berlian. Serapan APBD kita gesa. Penggunaan produksi dalam negeri jangan dilupakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kota penerima penghargaan realisasi pendapatan daerah tertinggi. Peringkat kelima, Kota Denpasar. Kami persilakan untuk naik. Peringkat keempat, Kota Mojokerto. Peringkat ketiga, Kota Bontang. Peringkat kedua, Kota Banjarbaru. Dan peringkat pertama, Kota Samarinda.